Halo teman-teman semua, masih dengan Advokat Agung di sini. Kali ini saya ingin membahas tentang betapa hebatnya seorang Firly Bahuri. Seperti yang kita ketahui, Firly Bahuri baru saja diperiksa untuk kedua kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Dan ketika ia dipanggil dan diperiksa untuk kedua kalinya ini, banyak pihak yang berharap agar penyidik segera menahan Firly karena dikhawatirkan ada dugaan nantinya Firly Bahuri akan menghilangkan barang bukti. Tetapi apa yang terjadi? Firly Bahuri tidak ditahan. Nah, lantas sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Firly Bahuri masih belum ditahan? Itu terkait penahanan tersangka, itu kita kembalikan lagi kepada kewenangan dari penyidik karena penyidik mempunyai hak subjektivitas untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka. Dan yang terjadi dengan subjektivitasnya mereka tidak menahan Firly. Ya, mungkin mereka sungkan atau apa ya, karena ya Firly Bahuri ini adalah seorang pensiunan Jenderal Polisi Bintang 3. Dia juga adalah Ketua KPK nonaktif. Otomatis Firly Bahuri ini masih mempunyai power. Dan power itu ia tunjukkan ketika ia sempat mangkir 2 kali ketika dipanggil menjadi tersangka dengan alasan ia masih melakukan perjalanan dinas, dan kemudian yang kedua adalah ketika ia dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya, tapi ia tidak mau. Ia meminta agar ia diperiksa di Bareskrim. Dan ternyata permintaan ini dipenuhi oleh penyidik. Hebat kan seorang Firly ini? Aduh, kacau seperti ini. Tapi ya, faktanya memang seperti itu. Firly Bahuri masih mempunyai power, dan menurut saya Firly Bahuri ini tidak akan ditahan karena kalaupun ada panggilan-panggilan berikutnya, dia tidak akan ditahan karena tanggal 11 besok dia akan menjalani sidang pra-peradilannya, dan jika misalkan gugatan pra-peradilannya ini diterima atau dikabulkan, maka ia tidak akan pernah ditahan karena tersangkanya dibatalkan. Otomatis penahanan Firly Bahuri tidak akan pernah terjadi, kecuali kalau kasus ini dibuka lagi. Dan menurut saya terkait subjektivitas polisi dengan tidak menahan Firly Bahuri, menurut saya ini tidak adil ya teman-teman. Karena apa? Coba saja andaikan tersangka itu adalah orang biasa, orang yang tidak mempunyai power. Saya yakin dan percaya setelah diperiksa pertama kali sebagai tersangka pasti dia ditahan. Asal dengan syarat unsur penahanan seorang tersangka telah terpenuhi, pasti kemungkinan besar akan ditahan. Dan inilah yang terjadi saat ini di Indonesia ya. Ada ketimpangan, ada yang orang bilang hukum itu najemnya ke bawah, tidak ke atas. Inilah yang terjadi di negara ini. Dan saya ambil contoh, ada sebuah kasus seorang aktivis dilaporkan dan hanya dalam hitungan beberapa jam saja dia langsung ditahan. Bayangkan, ia dilaporkan, besoknya ia diperiksa sebagai saksi. Pagi hari diperiksa sebagai saksi, kemudian setelah diperiksa sampai sore, setelah hasil pemeriksaan sebagai saksi selesai, ia langsung ditetapkan menjadi tersangka. Ketika ia telah menjadi tersangka, kemudian ia diperiksa lagi, sore itu hingga malam, setelah ia diperiksa menjadi tersangka, ia langsung ditahan. Jadi dalam hitungan jam saja, ia sudah bisa ditahan. Berbanding terbalik dengan kasus Firly Bahuri, padahal ini kasus besar dan menjadi menjadi fokus banyak orang, tapi Firly Bahuri tidak ditahan. Sedangkan contoh kasus yang saya kasih tadi,
yang adalah orang biasa, seorang aktivis yang tidak mempunyai power apa-apa, dia langsung ditahan. Jadi kembali lagi, ini adalah ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan yang maaf kepada pihak kepolisian bahwasanya pihak polisi terkadang masih tajam ke bawah daripada tajam ke atas. Sudah banyak kasus, banyak kejadian seperti itu, jadi semoga saja ke depannya pihak penyidik lebih profesional dengan menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu, tanpa ada membedakan pihak A dengan pihak B. Dan semoga saja penegakan hukum di Indonesia akan lebih adil bagi semuanya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.